Anak-anak belajar dengan berbagai macam cara. Semakin banyak mereka bergerak dan beraktivitas, semakin banyak pengetahuan yang mereka peroleh. Nah, masalahnya masih banyak anak-anak yang belum mampu mengendalikan dirinya, sehingga bukan tidak mungkin ketika mereka bergerak terjadi kecelakaan-kecelakaan kecil. Nah, bagaimana cara kita orang dewasa mengatasi masalah jika hal itu terjadi? Pemirsa, ikuti terus program Guruku edisi kali ini. Ibu guru pegang apa ini? Coba lihat. Coba. Ayo yang ngobrol lihat. Ibu guru pegang apa sekarang ini? Oh, angka. Siapa yang tahu angka berapa aja? Aku. Coba ini siapa namanya? Alian. Coba Alian ini angka berapa sebutkan? 5. Angka berapa lagi? 6. Terus angka berapa ini? Iya, terus angka 9. Iya. Semuanya pinter-pinter loh, ya. Hebat. Banyak hal bisa terjadi di rumah tangga maupun di lembaga yang melayani anak-anak usia dini. Berbagai pertengkaran atau perkelahian kecil dapat menyebabkan timbulnya kecelakaan yang berupa cedera, baik cedera ringan maupun cedera berat. Berbagai jenis kecelakaan yang mungkin terjadi antara lain tertelan benda asing, tersedak, terjatuh sehingga timbul luka atau memar, teriris, terbakar, terkilir, mimisan, tiba-tiba pingsan, keracunan, dan sebagainya. Kecelakaan itu dapat juga terjadi karena kelalaian orang dewasa, misalnya meletakkan benda-benda secara tidak aman, kurang mengawasi anak ketika bermain, alat-alat permainan yang tidak atau kurang aman, pengaturan lokasi bermain anak yang tidak nyaman, dan dalam hal ini bisa berkaitan dengan desain atau tata ruang yang tidak aman untuk anak. Misalnya terdapat tangga tanpa pengaman, lantai yang basah atau licin, ketinggian lantai tidak sama sehingga menyebabkan anak mudah tersandung, peralatan rumah tangga yang kurang aman, misalnya adanya alat pemanas air yang mudah dijangkau anak, obat-obatan yang berserakan, meja dan furnitur yang bersudut tajam, dan sebagainya. Akan tetapi, kejadian kecelakaan tersebut juga dapat timbul karena sifat ingin tahu anak dalam melakukan eksplorasi. Misalnya dengan memasukkan benda apa saja ke dalam mulutnya, terutama pada anak-anak usia 0 sampai 2 tahun. Berlari, lompat, loncat, dan sebagainya. Semua itu dilakukan anak dalam rangka proses tumbuh kembang dan belajarnya. Oleh karena banyaknya kemungkinan tersebut, setiap orang dewasa yang berdekatan dengan anak dianjurkan agar dapat mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan beserta upaya pertolongan pertama. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena bukan tidak mungkin kalau tempat tinggal jauh dari pusat pelayanan kesehatan terdekat, itu akan berakibat fatal. Di saat lain, ketika anak melakukan aktivitas pembelajaran,
misalnya menggunakan gunting, tentu tidak selalu setiap anak dapat berhati-hati menggunakannya. Tentu di lembaga harus disediakan alat-alat P3K sederhana sehingga luka yang terjadi tidak berakibat fatal. Dan guru atau orang tua tentu tidak boleh panik dan memarahi anak sebab akan mematikan kreativitas anak untuk mengeksplorasi dengan gunting. Oh iya. Oh, ini kenapa? Oh, kena gunting ya? Aduh, nangis banget. Bu Guru carikan betadin dulu ya. Halo Ibu. Halo Ibu, Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu, perkenalkan nama saya Dian Ansoria. Saya kesini ingin berbagi pengalaman saya mendidik anak usia dini lebih dari 10 tahun. Mudah-mudahan berguna buat ibu-ibu dan buat pemirsa di rumah. Nah, ibu-ibu tadi sudah lihat ya di monitor, kita sering menemui kasus-kasus kecelakaan-kecelakaan kecil pada anak-anak. Kan kita tahu anak-anak itu selalu bergerak ke sana kemari, itu semua dilakukan dalam rangka belajarnya dia, dalam rangka proses tumbuh kembangnya. Jadi kalau kita larang juga nggak mungkin kan Bu, kita larang-larang terus. Jadi kecelakaan-kecelakaan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan tidak kita duga. Itu harus kita antisipasi, jangan sampai kecelakaan itu akhirnya membuat ibu khawatir dan anak jadi trauma dan tidak mau lagi melakukan kegiatan itu. Padahal kegiatan itu kan bagus buat anak dalam rangka belajarnya. Nah, tentu di samping kita mengantisipasi dengan alat-alat P3K yang ada di rumah atau di lembaga, tetapi juga kita perlu juga memberi pemahaman ke anak dan kita sendiri harus bisa mengontrol diri agar tidak panik. Biasanya kita sudah panik, tahu-tahu kita sudah marah duluan, makanya jangan main itu. Ibu sudah bilang, itu sudah berarti sudah menghentikan kreativitas anak tanpa kita sadari. Karena kita panik, akhirnya keluar kata-kata yang justru mematikan kreativitas anak. Iya Bu, kebetulan saya juga kan di sekolah anak-anak sering mengalami mimisan di sekolah. Oh, gitu mimisan. Ya, Bu, ya. Ketika dia bermain di halaman luar ataupun di kelas Iya, gitu. betul. Nah, waktu itu kan kebetulan mamanya bertanya sama saya Iya. gitu, Bu Huri gimana anak saya suka, Mimisan. ada satu anak di kelas saya yang suka mimisan. Gimana Bu Huri di kelas dia suka mimisan juga nggak seperti di rumah saya sendiri gitu. Iya. Saya bilang, oh iya Bu, sering juga anak ini mimisan Iya. gitu. Nah, bagaimana kalau dari segi medisnya saya juga belum tahu gitu Iya. ya, cara pengobatan untuk anak yang mimisan itu gitu Iya. ya Bu ya. Saya juga belum Betul. tahu gimana tuh Bu. Mimisan itu sebetulnya istilahnya perdarahan kecil pada hidung, dan memang itu terjadi biasanya karena pembuluh darah yang ada di hidung anak itu terbuka, biasanya karena pengaruh panas. Kan biasanya kalau panas tubuh atau panas dari udara gitu ya. Kalau saya kebetulan anak saya laki-laki Bu. Iya. Iya, dia kan senang sekali bermain sepeda, Iya. lari-larian, Iya. terus ya panjat-panjat. Kebetulan kalau lagi waktu itu tuh pernah luka, terus dia menjerit-jerit tuh Bu ketika saya kasih obat. Ya. Nah, kalau saya diamkan saya takut infeksi, tapi Iya. kalau saya kasih obat itu menjerit-jerit tuh Nggak Bu. tega juga Iya, ya, Bu, nggak ya. tega juga saya. Nah, bagaimana tuh Bu kalau saya nanti suatu saat mengalami kondisi seperti itu lagi? Iya, yang penting Ibu kita harus punya punya satu tujuan, fokus dengan tujuan kita. Tujuan kita agar luka ini tidak infeksi. Iya. Masalah sakit sesaat anak menjerit itu wajar dan kita harus abaikan ketidaktegaan itu. Yang penting kita fokus ini anak harus sembuh. Kalau kita sudah fokus itu kita pasti bisa abaikan, sama seperti suster, dokter gitu. Kalau terus tidak tega aja nggak akan sembuh-sembuh. Ya, jadi dan setelah itu kita obati dengan antiseptik yang sebentar perih. Kita akan bilang sebentar saja Dek, sebentar, pasti perihnya hanya sebentar kok gitu. Kalau Adek bisa mengatasi perih ini, Adek hebat. Nah, saya
saya akan memberikan lagi kiat-kiat sederhana bagaimana kita mengatasi kecelakaan-kecelakaan kecil yang terjadi pada anak-anak kapan saja. Pemirsa, jangan kemana-mana. Pemirsa, masih di program Guruku. Tema kita kali ini adalah pertolongan pertama pada anak usia dini. Nah, ibu-ibu, tadi saya sudah janji saya akan memberikan kiat-kiat sederhana bagaimana kita memberikan pertolongan pertama ketika anak-anak mengalami kecelakaan-kecelakaan kecil. Nah, untuk itu saya akan berinteraksi dengan anak-anak usia dini di sebuah lembaga. Ibu-ibu nanti bisa melihat melalui monitor ini. Saya tinggal dulu ya. Nah, lihat Ibu Dian bawa apa ya ini ya? Obat-obatan, karena tadi Ibu Dian lihat ada yang tangannya luka ya, kena berdarah ya. Kenapa? Pada kesempatan ini, saat ada anak yang mengalami kecelakaan kecil, kita dapat sekaligus memberikan pemahaman kepada anak secara sederhana tentang obat-obatan dan tindakan yang diperlukan jika terjadi kecelakaan ringan. Saat mengeksplorasi dengan alat-alat P3K, kita juga dapat mengembangkan kemampuan sensorisnya, mengembangkan kosakata anak, dan menanamkan empati anak. Saat anak menyentuh kapas, kain kasar yang membedakan halus dan kasar, mereka juga mencium bau minyak telon, mengembangkan kemampuan indera penciumannya, mereka membedakan macam-macam antiseptik, mereka mengenal kata baru, antiseptik, alkohol, kain kasar, salep, perban, plester, dan sebagainya. Nah, yang terpenting adalah anak-anak harus tahu bahwa obat-obat tersebut adalah obat luar yang tidak boleh diminum, dan mereka harus memahami bahwa obat-obatan dan alat-alat tersebut harus selalu tersedia jika sewaktu-waktu diperlukan. Jadi, bukan untuk main. Ketika mereka sudah memahami kedua hal tersebut, kita dapat meletakkan kotak obat agar mudah dijangkau anak saat mereka membutuhkan. Luka kita supaya tidak infeksi. Ya, supaya tidak infeksi. Infeksi itu lukanya bertambah parah, jadinya kan tadinya sedikit nih lukanya, lama-lama besar kalau tidak dikasih betadine ya, kalau tidak dikasih antiseptik, apa namanya? Antiseptik. Jadi kalau luka itu harus kita kasih antiseptik dulu, baru di plaster supaya lukanya tidak bertambah besar. Nah, ini namanya plester. Nah, kalau tidak ada ini, ya kita gunakan plester yang ini ditambah dengan antiseptik. Ditambah dengan antiseptik. Coba pegang nih plesternya. Lembut tidak? Lembut. Nih, pegang. Boleh? Ini ada lagi. Boleh pegang? Lembut ya, putih, bersih, harus selalu bersih ya. Plester ini harus selalu bersih. Kalau yang kotor boleh tidak? Nanti lukanya tambah parah ya. Ya, jadi kalau membungkus luka harus dengan plester yang bersih. Nah, ini ada kapas. Kapas juga digunakan untuk membersihkan luka. Boleh dipinjemin temannya kalau sudah. Kasih pinjam Wilson. Makan boleh kasih Wilson. Ya, halus ya kapasnya ya. Ini untuk membersihkan luka. Nah, ini juga bisa dipakai seperti ini. Jadi kita lihat ini Wilson. Mau lihat tidak? Ini apa namanya tadi? Biasanya sedikit perih
terjadi kecelakaan, ya kan kita perlu ada ini ya, perlu ada obat-obatan ini ya segera ya. Boleh tidak ini dibuat main ya? Tidak boleh, karena nanti kalau kita sedang perlu cepat-cepat, kalau orang luka kan harus cepat-cepat diobati. Ini harus selalu ada di dekat kita, di dekat mana? Di mana-mana, biasanya ditaruhnya di dinding ya, ditaruh di kotak di dinding, di lemari. Jadi ini harus selalu ada supaya kita cepat diobati ya. Betadine itu obat apa? Antiseptik untuk obat luka. Boleh untuk minum? Tidak boleh ya, ini tidak boleh untuk minum. Boleh diminum tidak? Tidak boleh ya. Oh, kalau diminum mati. Ini juga ada loh obat ini. Enak sekali baunya, harum. Gantian di apa? Kasih pinjam temannya, digilir. Kecelakaan kecil bisa saja terjadi pada anak usia dini kapan saja dan di mana saja. Ketersediaan alat-alat P3K tentunya harus disiapkan oleh orang dewasa. Tetapi di samping itu juga kita harus memberikan pemahaman kepada anak bagaimana cara mengatasi jika hal itu terjadi secara sederhana. Nah pemirsa, setelah ini saya akan berbincang-bincang dengan guru dan orang tua murid tentang kecelakaan kecil pada anak usia dini. Jangan kemana-mana. Pemirsa, masih di program Guruku. Tema kita kali ini adalah pertolongan pertama pada anak usia dini. Nah, ibu-ibu, tadi saya sudah berinteraksi dengan anak-anak di lembaga PAUD. Di sana saya memperkenalkan anak-anak tentang obat-obatan ringan yang biasa kita siapkan untuk mengatasi kecelakaan-kecelakaan kecil. Itu saya lakukan karena saya ingin mereka paham dulu tentang obat-obatan sehingga tidak takut ketika ada kejadian seperti itu. Yang pertama. Kemudian mereka mengenal apa sih gunanya antiseptik itu, kenapa kita harus barurkan ke luka supaya tidak tambah parah. Dan memang saya perkenalkan juga karena tadi ibu bertanya gimana kalau dia terus sakit, jadi saya perkenalkan